Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan reset password apabila kita lupa password. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada para pengguna SIMAK bahwa ketika pertama kali nanti Anda menggunakan SIMAK, maka username Anda, ya misalnya ini ada dua contoh jenis user, yaitu dosen dan mahasiswa. Jadi misalnya jika bagi rekan dosen, username awalnya ketika prodi beralih ke versi 2, yang menjadi username itu adalah NIDN masing-masing dosen yang bersangkutan. Sedangkan passwordnya adalah ini diberi kata dosen di bagian depan, jadi ada kata dosen huruf kecil semua diikuti dengan NIDN. Sehingga apabila misalnya ada dosen dengan NIDN ini 1234567, maka password yang dipakai untuk masuk ke SIMAK untuk pertama kalinya adalah dosen diikuti dengan NIDN 1234567. Sedangkan untuk mahasiswa, ketika pertama kali masuk ke SIMAK versi 2, maka yang jadi username adalah NPM-nya dan password juga NPM-nya. Jadi kalau misalnya NPM-nya 0735 20 11 001 misalnya, maka yang jadi passwordnya itu adalah sama dengan NPM-nya juga, atau passwordnya sama. Nah, setelah login untuk pertama kali, hal yang sangat penting dilakukan adalah baik untuk rekan dosen maupun untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama kali dilakukan adalah melengkapi data. Ya, kita harus lengkapi data email. Ya, jadi melakukan edit user untuk melengkapi data email. Kemudian yang kedua, merubah password. Ya, ini dua hal yang penting kita lakukan. Kenapa kita ubah password? Sebab secara default orang-orang bisa menebak password kita karena bentuknya seperti ini. Jadi kalau orang tahu NIDN kita, maka dengan mudah dia bisa masuk menggunakan NIDN kita. Jika kita mahasiswa, dengan mudah orang lain menggunakan password kita karena passwordnya sama dengan NPM. Ya. Baik, nah jika misalnya suatu saat kita melupakan password yang kita sudah ubah, maka yang harus dilakukan adalah melakukan reset password. Ya, melakukan reset password. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reset password ya untuk akun saya. Baik. Misalnya saya masuk menggunakan akun sebagai seorang dosen ya. Seperti misalnya ya, seperti ini. Saya mau masuk ya, misalnya saya ketik passwordnya tapi salah misalnya. Saya login ya. Ternyata di sini ada pesan kesalahan ya. Gagal login karena user atau passwordnya tidak valid ya. Maka kalau saya sudah mencoba berkali-kali dan masih tetap tidak masuk, berarti satu-satunya cara yang saya bisa lakukan adalah melakukan reset password. Nah, untuk melakukan reset password, ini ada tombol di sini lupa password, kita harus klik ini ya. Kemudian saya masukkan NIDN saya ya. Saya lupa NIDN saya. Sebentar. Oke, saya masukkan NIDN. Nah, kalau rekan-rekan dosen harus menggunakan NIDN-nya masing-masing, jangan gunakan saya punya. Atau mahasiswa harus masukkan NPM-nya masing-masing. Kalau sudah, saya masukkan username-nya berupa NIDN, maka di sini saya lakukan reset password.
tunggu. Nah, di sini reset password berhasil ya. Jadi reset password berhasil. Jadi tetapi reset password yang dimaksud di sini adalah bukan kembali kepada ini dosen NIDN ini, bukan ini ya. Bukan ini yang dimaksud ya. Tetapi untuk melihat passwordnya, maka tadi di bagian sudut kanan atas ada pesan untuk membuka email. Maka saya harus buka email ya. Karena pesannya ada di sana. Nah, saya buka email. Saya buka inbox di sini tidak ada ya. Sekali lagi ini inbox ya, ini emailnya. Inbox di sini tidak ada, maka yang Anda harus lakukan adalah cari di bagian spam. Saya buka bagian spam. Ya, di sini ada email yang masuk ya. Reset password Simak Unair. Saya buka. Di sini sudah ada 2 email yang masuk ya. Tadi saya coba. Email ada yang tadi pagi, ada yang sekarang. Ya, ini jam 7.02, ini jam 7.16. Berarti ini yang barusan terkirim. Maka yang saya harus pakai adalah yang ini, yang di bawah ini. Ya, di bawah ini. Bukan yang di atas. Jadi kita mengambil email yang paling terakhir dikirim oleh Simak ke email kita. Ada keterangan di sini, Anda menggunakan fasilitas reset password pada Simak. Ya, dengan email ini. Dan password yang terbaru adalah ini. Ya. Namun password ini belum bisa dipakai. Harus diaktifkan. Ya, harus diaktifkan. Jadi percuma saya misalnya ambil ini copy. Ya, ini posisi belum diaktifkan ya. NIDN saya, kemudian tadi kontrol di sini. Kemudian saya login. Nah, belum bisa. Login gagal ya, karena memang password ini belum aktif. Untuk mengaktifkannya, di sini ada, saya perbesar sedikit ya. Di sini ada keterangan show quote text ya. Ini saya harus buka. Ada tersembunyi di situ. Yang tersembunyi adalah ini nih. Nah, ini harus kita klik password di atas, password baru Anda di atas, yang ini maksudnya belum diaktifkan. Klik link berikut untuk mengaktifkan. Jadi ini harus saya klik. Oke, sekarang saya klik. Kita lihat apa yang muncul. Nah, di sini aktivasi berhasil. Ya, aktivasi berhasil. Artinya, password ini tadi sudah bisa kita pakai. Nah, kita coba sekarang pakai. Oke. NIDN, kemudian Ctrl V. Ya, saya sudah copy tadi. Saya copy yang ini ya, bagian ini. Oh ya, cara mengkopinya sebaiknya blok dari belakang ya, karena baru sampai dong. Karena biasanya kalau blok dari depan itu ada spasi yang ini, sebelah sini ada sedikit spasi yang terikut. Itu bisa mengakibatkan password yang kita pastekan ke ke halaman login bisa salah. Jadi bloknya dari belakang seperti ini sampai di huruf T ya, seperti itu, betul-betul pas, baru kemudian copy ya. Di sini Ctrl V dan saya login. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Dan sepertinya bisa ya, insya Allah bisa, karena ini sekarang sementara mengecek sistem. Kalau dia gagal, biasanya langsung muncul pesan di sini. Jadi fasilitas ini hanya bisa dilaksanakan apabila kita sudah memasukkan email ke dalam sistem. Nah, kadang-kadang, nah ini berhasil ya, ini sudah berhasil, berarti sudah bisa login ya. Nah, kalau sudah login begini, Anda lihat bahwa ini kan password yang diberikan oleh sistem kan rumit seperti ini. Maka setelah Anda berhasil login seperti ini, yang pertama kali Anda lakukan adalah mengedit password Anda kembali ke password yang Anda bisa ingat. Karena ini kan kita tidak bisa ingat ini, ya.
Maka untuk merubah password, klik edit user ya. Saya klik, sepertinya respon dari server agak lambat. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah. Oke, sudah muncul. Maka selanjutnya kita harus masukkan password di sini ya, yang kita inginkan pakai ya, yang ingin kita pakai. Nah, sebagai saran saja untuk membuat password, gunakan kata yang mudah Anda ingat, tetapi kombinasi huruf, angka, dan simbol lainnya. Misalnya, saya menggunakan password Maluku Utara, maka saya bisa menulis misalnya M4, L besar, Maluku, pagar, Utara, ya, seperti itu. Nah, ini adalah password yang mungkin gampang kita ingat, tetapi susah ditebak sebab kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol-simbol khusus. Oke, itu tata cara penggunaan reset password. Namun, reset password ini nanti bisa terjadi sekali lagi apabila kita sudah memasukkan email ya yang aktif ke dalam sistem kita. Nah, bagaimana seandainya karena kesibukan sistem tidak mengirimkan link ini? Kadang-kadang seperti itu karena responnya lambat sehingga server lambat sehingga sistem tidak mengirimkan ini. Anda mengecek di kotak spam, tidak ada email masuk ya dari reset password, kemudian di inbox juga tidak ada. Maka yang Anda lakukan adalah Anda bisa menghadap ke ketua prodinya masing-masing. Anda bisa meminta ketua prodinya masing-masing untuk melakukan reset password. Apabila ketua prodi yang melaksanakan reset password dan sudah dilaksanakan, maka bagi dosen, ya, perlu diingat bahwa jika dosen hasil reset passwordnya itu adalah username tetap NIDN, passwordnya NIDN tanpa ada kata dosen seperti ini. Jadi username NIDN, password NIDN apabila ini direset oleh dosen. Untuk mahasiswa, username menjadi NPM, passwordnya juga NPM. Ya, seperti itu kira-kira langkah apabila kita melupakan password. Jadi kembali saya sampaikan bahwa jika melupakan password, maka yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan reset secara mandiri. Ya, ini terjadi apabila kita sudah masukkan email. Kemudian kalau misalnya kita sudah lakukan reset mandiri tapi tidak ada email yang masuk ke email kita untuk mengaktifkan password yang baru, maka yang Anda lakukan adalah menghubungi ketua prodinya masing-masing dan ketua prodi akan melakukan reset password. Nah, itu kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu. Saya kira cukup sekian untuk tutorial reset password. Insya Allah akan kita berjumpa di tutorial-tutorial yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.